Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Baik, Bu. Tadi pulpen Ibu kemana ya? Ini, Bu, pulpennya. Di sini buat mainan. Nazila Rahma. Halo. Hadir. Kemudian Lydia. Hadir, Bu. Pinaduratun. Ada, Bu. Anindita Nahar. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita akan belajar biologi. Nah, coba ada yang ingat gak materi minggu kemarin tentang apa? Sirkulasi darah. Sirkulasi darah. Insya Allah ya, Nazila. Oke, Nazila, ingat gak organ-organ yang terlibat di sirkulasi darah itu apa aja? Terus? Terus? Darah. Terus? Terus? Darah. Oke, ada yang lain masih ingat gak? Ingat, Ibu. Sedikit. Kalau pengertian dari sistem sirkulasi darah itu sendiri apa? Apa? Pertukaran? Darah. Pertukaran bisa pertukaran darah yang memiliki kaya oksigen dengan darah yang memiliki sedikit Oksigen. Nah, bisa peredaran darah dari jantung ke seluruh Tubuh. jangan Iya, Ibu. lupa ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai apa, coba ada yang sudah baca? Belum. Oke, kita akan belajar mengenai sistem imun ya. Sebelum itu kalian pernah sakit gak? Pernah. Pernah terluka gak? Pernah. Bukannya tuh yang terluka. Pernah jatuh dari sepeda. Oh iya. Pernah jatuh dari Sampai berdarah. pernah ke ini motor pisau. So, ya. Nah, itu kejadian itu ya, kalian pernah sakit, pernah terluka, itu berkaitan dengan sistem apa? Sistem imun atau sistem kekebalan Tubuh. atau ada juga yang menyebutkan sistem pertahanan. Nah, ini ya, sistem imunologi. Next. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan capaian pembelajaran yang harus kalian capai dalam ketika kalian sudah mempelajari materi ini. Jadi yang pertama, Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan fungsi sistem pertahanan tubuh. Kemudian kalian mampu mengaitkan faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian mampu menganalisis mekanisme sistem pertahanan tubuh. Lalu, kalian mampu mengidentifikasi gangguan-gangguan yang menyerang sistem pertahanan tubuh. Serta yang terakhir, kalian mampu membedakan pertahanan spesifik dan pertahanan non-spesifik pada mekanisme sistem pertahanan. Next. Oke, kita kan akan belajar mengenai sistem imun. Coba, yang terlintas di pikiran kalian mengenai sistem imun, satu kata aja apa? Atau dua kata, tiga kata, boleh. Imunisasi, Bu. Imunisasi, boleh. Terus kuat, terus Pertahanan. pertahanan, terus kejelas. Apa ya? Kekebalan. Pintar-pintar sekali ya. Jadi dari materi ini sebenarnya kalian sudah paham ya. Iya, Ibu. Jadi sistem imun itu adalah sistem daya tahan tubuh gitu terhadap serangan substansi asing yang terpapar ke tubuh. Jadi sistem imun itu adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari paparan bakteri, virus atau segala macam patogen yang ada di luar. Gitu, ya. Next. Nah, di sini ada beberapa fungsi, ada 4 fungsi. Coba Nazila bacakan fungsi dari sistem imun. Yang pertama apa? Untuk mempertahankan tubuh dari patogen virus asing. Ya, itu ya. Jadi fungsi yang pertama itu untuk melindungi tubuh kita dari paparan patogen. Patogen. Kemudian yang kedua bisa baca. Untuk
Jadi hewan, tumbuhan atau apapun itu kan di luar tubuh kita itu sebenarnya banyak sekali, misalnya bakteri, virus, patogen yang tidak baik bagi tubuh. Dan patogen itu bisa berasal dari tumbuhan, bisa berasal dari hewan. Ketika kita memegang kucing, misalnya, kan bulu-bulu kucing itu belum tentu bersih ya. Nah, dalam bulu-bulu itu pasti misalnya ada bakteri. Nantinya si bakteri itu kalau pertahanan tubuh kita lemah, maka tubuh kita akan mudah terpapar penyakit. Selanjutnya yang ketiga, Anin coba bacakan. Menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera. Ya, jadi tadi tuh kan ada kalau Anin pernah jatuh bersepeda, kemudian dia pernah apa? Beres ya, ya. Nah itu semua apa? Sel-selnya rusak, rusak. Nah ketika ada pertahanan tubuh, maka si sel-sel yang sudah rusak itu akan dikembalikan lagi, gitu, akan diperbaiki lagi. Yang terakhir itu mengenali dan mencegah sel abnormal seperti kanker itu dalam suatu penyakit. Selanjutnya ada mekanisme dari sistem pertahanan tubuh. Jadi mekanisme dari sistem pertahanan tubuh ini terbagi menjadi dua, ada pertahanan non-spesifik dan pertahanan spesifik. Yang pertama di sini ada pertahanan non-spesifik. Untuk pertahanan non-spesifik ini juga terbagi menjadi dua tahapan, yaitu pertahanan fisik dan fagositosis. Nah, pertahanan fisik itu seperti kulit, kemudian bulu, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan mekanisme bagaimana patogen, virus, kemudian apapun yang ada di luar tubuh masuk ke dalam tubuh. Ketika bakteri masuk ke dalam kulit, maka kulit tersebut akan membentuk sitoplasma, sehingga benda asing atau patogen tersebut akan melekat pada permukaan sel makrofag. Nah, sitoplasma tersebut melekuk ke dalam membungkus bakteri atau benda asing. Nah, tonjolan sitoplasma yang saling bertemu akan melebur menjadi satu sehingga bakteri atau benda asing akan tertangkap di dalam vakuola. Selanjutnya, di sini ada lisosom yang memiliki kemampuan untuk memecah materi yang berasal dari dalam maupun dari luar yang akan menyatu dengan vakuola sehingga bakteri atau benda asing tersebut akan musnah. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai mekanisme pertahanan pada saat kalian mengalami luka. Jadi ketika kulit kalian mengalami luka, hal tersebut akan merangsang mastosit mengeluarkan baik itu histamin ataupun senyawa kimia lain. Lalu selanjutnya akan mengalami pelebaran pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitasan pembuluh darah akan meningkat. Hal tersebut akan meningkatkan terjadinya perpindahan sel-sel fagositosis menuju jaringan yang terinfeksi. Ketika luka kalian itu kering, itu karena apa? Karena ada sel-sel fagosit. Di situ sel-sel fagosit itu kan memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak. Nah, ketika si luka itu sudah mengering, pasti ada rasa gatal. Ya, rasa gatal itu diakibatkan oleh apa? Oleh adanya histamin. Ya. Jadi, histamin itu merupakan senyawa kimia yang dikeluarkan oleh mastosit pada saat jaringan atau seseorang mengalami luka. Nah, adanya histamin itu membuat seseorang yang mengalami luka akan merasa gatal. Nah, selanjutnya di sini kita akan main. Sebelumnya di sini Ibu sudah menyiapkan pertanyaan dan juga jawaban. Nah, sebelum itu Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertanyaan dan kelompok jawaban. Nah, setelah itu kalian cocokkan pertanyaan dengan jawaban yang ada di teman kalian. Nah, setiap siswa dipersilakan untuk mengambil pertanyaan dan juga jawaban sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Tahapan terakhir, ketika kalian sudah menemukan pasangannya masing-masing, silakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pertanyaan dan jawaban yang telah kalian temukan.
Oke, terima kasih. Di sini Ibu akan mengulas kembali materinya. Jadi benar ya, bahwasanya pertahanan non-spesifik itu adalah pertahanan tubuh di mana tubuh tidak dapat memprediksi bakteri apa yang masuk ke dalam tubuh. Berbeda dengan pertahanan spesifik, di mana pertahanan spesifik itu dapat memprediksi bakteri apa yang masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya untuk materi hari ini mungkin dicukupkan sekian. Semoga materi hari ini dapat dipahami dan juga dimengerti. Nah, untuk minggu depan Ibu akan memberikan tugas. Jadi kalian cari gangguan ataupun penyakit yang bersangkutan dengan sistem imun. Di sini Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, untuk materi minggu depan masih mengenai sistem imun terkait penyakit ataupun gangguan dari sistem imun itu sendiri. Oke, mungkin dicukupkan sekian materi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.